Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran e-learning. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas penggunaan e-learning dengan media smartphone. Tentunya untuk tahapan-tahapannya itu tidak jauh berbeda dengan penggunaan laptop ataupun PC komputer. Akan tetapi saat kita menggunakan smartphone itu akan ada perbedaan tampilan saat di e-learningnya nanti. Nah, untuk itu yang pertama harus kita lakukan, pastikan kita memiliki browser. Nah, browser yang disarankan di sini itu ada bisa menggunakan Google Chrome, Firefox, Samsung Browser ataupun Microsoft Edge. Dan jangan sampai menggunakan browser versi mini seperti UC Mini ataupun Opera Mini. Nah, langsung saja untuk contoh kali ini kita akan menggunakan browser Firefox. Pertama kita buka browser kita, kemudian ini saya tutup dulu. Kita akses dahulu website Man2 dengan cara ketik man2ponorogo.sch.id, kemudian kita masuk. Nah, maka akan tampil website Man2 seperti ini. Nah, dimanakah menu e-learning? Kalau kita tampilan smartphone itu kita coba klik menu sebelah kiri, ada garis 3 itu warna hijau, kita klik, nanti akan turun ke bawah ada menu. Nah, di sini kita klik menu e-learning. Nah, sampai di sini kita bisa login ke e-learning dengan cara memasukkan username dan password. Nah, untuk username itu sama dengan yang kemarin, itu kita menggunakan NISN. Pastikan sudah hafal NISN-nya, kita ketik, kemudian kita masukkan password yang sudah diberikan operator. Nah, kebetulan saya sudah menyimpan salah satu user siswa e-learning dan passwordnya. Setelah itu kita klik login kalau itu semua sudah dimasukkan. Nanti akan muncul halaman seperti ini ya. Kita perhatikan ada ikon rumah warna biru. Itu nanti untuk kembali ke halaman ini kalau kita mengakses menu-menu yang ada di e-learning. Terus ada ikon kayak power warna biru di samping kiri. Itu digunakan untuk logout dari aplikasi e-learning. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar seperti yang versi PC kemarin. Nah, kita akan melihat kelas apa saja yang ada di dalam kelas online. Nah, di sini ada menu yang nomor 2 dari atas. Ya, bagian tengah itu kita klik. Nah, di sini ada kelas-kelas yang kita miliki ya. Di sini kelas ini adalah mapel-mapel yang akan kita tempuh. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mengakses kelas 10 MIPA 5 Matematika Peminatan. Kita klik, maka akan muncul tampilan menu seperti ini. Nah, di sini ada tambahan menu yaitu itu di bawah icon rumah ada warna biru kayak buku, itu ada icon siswa. Itu kita gunakan untuk kembali ke halaman awal kelas saat kita mengakses menu-menu yang ada di kelas kita. Nah, menu yang bisa kita akses di dalam kelas itu ada forum, timeline kelas itu seperti Facebook ataupun Twitternya kelas online ini. Kemudian ada kompetensi, itu untuk melihat daftar materi ataupun kompetensi apa saja yang akan kita pelajari. Kemudian ada yang namanya KKM, itu untuk melihat berapakah nilai minimum yang harus kita tempuh untuk pelajaran atau materi yang akan dipelajari. Kemudian ada RPP, itu bagaimana tindak lanjut guru tentang pembelajaran yang akan diberikan kepada siswanya. Terus ada juga bahan ajar, itu memuat tentang materi-materi bahan untuk kalian belajar. Nah, bisa berupa file bacaan, video, suara, gambar, ataupun link artikel ataupun link-link yang lain di internet.
Selanjutnya ada juga tombol siswa, itu untuk melihat siapa saja yang tergabung di kelas yang kita ikuti ini. Kemudian ada absensi, tentunya itu yang wajib kita klik pertama kali saat masuk kelas. Ada juga ujian CBT, tugas KI 3, KI 4, nilai rapor, dan yang terakhir adalah kalender. Oke. Untuk yang pertama kita lakukan absensi dulu dengan cara klik tombol absensi yang simbolnya centang. Itu klik ikonnya ya. Nah, nanti kita akan masuk ke rekap konfirmasi kehadiran kelas. Nah, di sini kebetulan contohnya ada di 11 Juli. Kalau udah muncul seperti ini, 11 Juli hadir dan melakukan konfirmasi kehadiran. Oke. Bagaimana kita kembali ke halaman awal tadi? Sudah saya jelaskan, bahwasanya kita klik simbol yang ini. Nah, ya. Kita klik. Nah, maka akan kembali ke halaman kelas. Oke, sekarang kita akan melihat materi yang akan ditempuh. Materi atau kompetensi dasar dan kompetensi inti, kita bisa klik di kompetensi. Nah, ini ada standar kompetensi, materi apa yang akan dipelajari. Di sini ada dua, ada tentang fungsi eksponensial dan yang kedua ada tentang vektor. Oke. Untuk kembali sama kita klik warna biru yang icon orang. Dan kita lihat KKM-nya. Oke, KKM untuk materi pertama itu 78. Untuk yang materi kedua 67. Oke, kita kembali. Nah, selanjutnya kita bisa melihat RPP. Nah, di RPP ini kira-kira guru akan memberikan pembelajarannya seperti apa ke kita ya. Nah, ini kita bisa baca-baca dan pahami kira-kira metode apa, bukunya apa, dan kegiatannya seperti apa. Nanti kita bisa lihat di sini. Oke. Sekarang kita kembali. Kalau itu sudah, kalau sudah tahu tentang materinya, berarti kita harus belajar materinya. Nah, dari mana kita belajarnya? Dari bahan ajar yang dibagikan. Kita klik bahan ajar. Nah, kebetulan Bapak atau Ibu guru yang ngajar di kelas ini untuk mapel matematika peminatan membagikan dua bahan ajar. Oke, yang pertama itu berupa URL. Itu biasanya link ya. Bisa link ke artikel di internet ataupun sebenarnya ini adalah link video ya, video pembelajaran. Terus yang kedua ini ada file PDF. Oke ya. Nah, jadi untuk mengakses bahan ajar kita bisa membuka dengan cara klik buka. Itu ada gambar simbol mata. Ataupun kalau ingin kita mempelajari secara online, kita bisa klik download ya. Sebagai contoh kita download aja lah ya. Nanti bisa kita pelajari saat pembelajaran secara offline. Oke, mungkin pakai ini aja lah. Nah, izinkan. Nah, nanti akan terunduh. Dan ini bisa kita buka. Nah, nanti itu bisa kita buka. Nah, oke, ini adalah bahan ajarnya. Oke, sekarang kita kembali ke e-learningnya ya. Nah, untuk video kali ini kita cukup sampai dengan bagaimana mengakses bahan ajar. Tentunya tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana melihat materinya, nilai minimum, kegiatan pelajarannya seperti apa, dan juga bagaimana cara mengakses bahan ajar. Sekarang kita akan logout dulu dari aplikasi dan akan kita sambung dengan video yang berikutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.